Nah, ini cara pengerjaannya ya. Jadi 3x tambah 3 kurang dari sama dengan 21 tambah 5x. Lalu ini pindah ruas, suku sejenisnya. 5x pindah ke kiri jadi min 5x, positif 3 pindah ke kanan jadi min 3. 3x kurangi 5x itu min 2x, dan 21 kurang 3 itu hasilnya 18. Nah, di sini ada keterangan untuk konsep pertidaksamaan. Jika koefisien X bertanda negatif, maka ketika pindah ruas atau dibagi, tanda pertidaksamaannya berubah atau berbalik. Nah, ini kan negatif ya, koefisien X-nya, min 2. Maka ini kurang dari berubah menjadi lebih dari. Nah, ini min 2-nya tetap tidak rubah, tetap negatif. Ya. Yang rubah ini menjadi bagi, dan tandanya menjadi lebih dari sama dengan. Oke, 18 dibagi min 2, berapa? Min 9. Oke, betul. Min 9. Ya. X-nya lebih besar sama dengan min 9. Dan di pilihan jawaban, ini dalam bentuk himpunan bilangan. Ya, dalam bentuk kelompok bilangan atau kumpulan-kumpulan bilangan. Nah, ini kan kalau pertidaksamaan, itu berarti penyelesaiannya lebih dari satu. Berbeda kalau persamaan. Kalau persamaan linear, itu penyelesaiannya hanya satu bilangan. Kalau pertidaksamaan, itu penyelesaiannya lebih dari satu bilangan. Ya, jadi jawabannya itu lebih dari satu bilangan. Dan ini adalah batas bilangannya, atau petunjuk bilangannya. X lebih dari sama dengan min 9. Kalau ada sama dengan, ini berarti min 9-nya termasuk. Ya. Ini ada garis di bawahnya, ada sama dengan, berarti min 9-nya termasuk. Kalau lebih besar dari min 9, dimulainya dari berapa? Min 8. Betul, min 8 terus? Min 7, min 6. Min 7, min 6, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau negatif, itu kalau nilainya lebih besar, justru terbalik, angkanya semakin kecil. Karena ini negatif. Ya. Jadi min 9, yang dimulai dari min 9, karena ini lebih besar sama dengan, ada sama dengannya. Min 9, kemudian lebih besarnya lagi min 8, lalu min 7, dan min 6, dan seterusnya. Ya. Jadi ini jawabannya yang B. Min 9, min 8, min 7, min 6, titik-titik. Jadi ini dan seterusnya, karena tak hingga. Karena kan bilangan bulat, negatif, dan positif. Oke, seperti itu cara pengerjaan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Boleh ditelah dulu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, itu halaman 108. Ya. Halaman 108, nomor 13. Nah, di halaman 108, nomor 13, itu sebelah kiri paling atas. Nah, ini berbeda dengan sebelumnya, ini ada pecahannya. Ya. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/2 dalam kurung X tambah 2 tambah 11/4. Ini lebih dari 3/4 dalam kurung 2X min 1. Dengan X, nah ini ada simbol ini seperti huruf X, itu artinya anggota himpunan. Ya. X anggota himpunan bilangan cacah. Coba, bilangan cacah itu dimulai dari berapa? Ada yang tahu? Bilangan cacah, bilangan yang dimulai dari
Kan ada bilangan Nggak tahu, cacah. Pak. Nggak tahu, ya. Oke, ada bilangan cacah, ada bilangan asli. Kalau bilangan cacah itu dimulainya dari 0. Kalau bilangan asli dimulainya dari 1. Ya. Jadi bilangan cacah dimulainya dari 0 dan bilangan asli dimulainya dari 1. Oke, nah ini 1/2 dalam kurung ya, berarti kali X tambah 2 tambah 11/4 lebih dari atau lebih besar 3/4 kali dalam kurung 2X min 1. Nah, jika nanti ada pecahan, ya, jadi jika nanti mengandung pecahan, ini angkanya, nah, kita hilangkan dulu bentuk pecahan dengan cara kalikan semua suku dengan KPK dari kedua penyebut. Jadi ini semua suku aljabarnya dikalikan dengan KPK, ya, kelipatan persekutuan kecil dari kedua penyebut. Ini penyebutnya berapa dan berapa? 2 sama 4. Nah, 2 sama 4 ya penyebutnya. KPK dari 2 dan 4 berapa? 2. 1 sama 2. KPK kelipatan. Kelipatan dari 2 dan 4. Jadi bilangan yang bisa dibagi 2 dan bilangan yang bisa dibagi 4. 4. 4. Nah, jadi KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Ya, jadi 4 ini bisa dibagi 4 dan 4 juga ini bisa dibagi 2. Kan kelipatan persekutuan terkecil. 8 juga bisa, ya. Nah, 8 dibagi 2 bisa, 8 bagi 4 juga bisa. Oke, nah ini kali 4 semuanya. Nah, ini semua suku aljabar. 4 dikali 1/2. Kalau yang dalam kurungnya ini tidak dikali 4 ya, karena ini ada koefisien 1/2. Begitupun yang ini 11/4 itu dikali 4, lalu yang 3/4 dikali 4. Jadi kalau ada tanda kurung ini tidak dikali 4. Nah ini tujuannya dikali 4 semua untuk menghilangkan bentuk pecahan. Karena kan biasanya kalau bentuknya pecahan lumayan menguras energi ya, perhitungannya tidak belum semuanya bisa gitu. Nah, ini 4 dikali 1/2, 4 kali setengah berapa? 2. 2, oke. Kemudian ini 4 dikali 11/4. 4 dikali 11/4. Bisa dicoret, Pak. Ya? Bisa, betul. 4-nya dicoret. 4 bagi 4 kan? Habis. Berarti 11. Betul, 11. Sip. Ini 4 kali 3/4? 3. 3. Oke, sip. 3. Nah, jadi itu sisanya. Jadi ini 2, 4 kali setengah. Ini bisa dicoret ya. 4 dibagi 2, itu kan 4 dicoret 2, jadi 2. 4 dengan 4 ini dicoret habis, jadi sisanya 11. Begitupun yang ruas kanan, 4 dibagi 4, ini dicoret ya, sisanya 3. Jadi 2 kali dalam kurung X tambah 2 tambah 11. Lebih dari 3 kali dalam kurung 2X min 1. Oke, langkah selanjutnya silakan dilanjutkan oleh kalian. Dicari nilai X-nya dulu.
Nanti kalau ada yang udah nemu, silakan kemukakan jawaban. Empat bukan, Pak? Apanya? Hasilnya? Ya. 4. Itu pecahan hasilnya. Oke, nah ini 2 kali X ya. Oke, kita bahas. Tadi Charles jawabnya 4. Ya, hampir mendekati. 2 kali X, ini kan 2X. 2 kali 2 ini positif 4. Tambah 11. Lalu yang ini 3 kali 2X itu 6X. Kemudian 3 kali min 1 ini min 3. Ya, ini dikali pelangi. Kalau tadi ya kali penyebaran ya, kali air mancur. Lalu ini kita pindah ruas atau transposisi. Ini 6X, pindah ruas ke kiri jadi min 6X. Ini plus 4 ya, positif 4, pindah ke kanan jadi min 4. Dan plus 11 juga pindah ke kanan jadi min 11. 2X kurang 6X berapa? Min 4. Min 4X. Kemudian yang ini yang ruas kanan, min 3 kurang 4 kurang 11. Min 18. Oke, betul. Min 18. Ya. Min 4X lebih dari min 18. Nah, jadi X-nya, nah ini kan hati-hati, ini negatif ya, koefisiennya. Berarti tandanya berubah. Nah, ini asalnya lebih dari, berubah jadi kurang dari. Ya, karena ini koefisiennya negatif, min 4. Jadi min 18 dibagi min 4. Nah, 18 dibagi 4 berapa? Empat koma 4. Ya, 9/2, betul. 9/2 disederhanain lagi jadi rubah ke bilangan 4, berapa? 4,5. Oke, betul. 4,5. Ya. Jadi X-nya lebih kecil dari 4,5. Ya, atau X kurang dari 4,5. Nah, ini adalah batasan nilai X-nya. Jadi ini bukan hasil akhirnya, ini batasan nilainya. Ya. Batasan nilainya X lebih kecil dari 4,5 atau penyelesaiannya menunjukkan X itu adalah bilangan yang lebih kecil dari 4,5. Dan di sini lihat kembali ke soalnya, X anggota himpunan bilangan cacah. Ya. X anggota himpunan bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu dimulai dari 0. Kurang dari 4 berarti berapa saja? Kurang dari 4,5. 4, 3, 2, 1. Oke, 4, 3, 2, 1, 0. Ya. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini jawabannya adalah yang C. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya, kita lihat dulu aja. Mohon maaf, ada satu soal lagi yang Bapak mau bahas. Jadi mungkin lewat waktu istirahat kalian. Ya, kita lihat dulu azannya.
Oke, kita lanjut satu soal lagi. Itu soalnya ada di halaman 112 nomor 13 ya. Itu. Halaman 112 nomor 13. Oke, akan Bapak bahas. Ini soalnya diketahui panjang sisi sebuah segitiga berturut-turut adalah 4 cm, 2x tambah 1 cm, dan 11 cm. Jika pada segitiga mempunyai aturan jumlah panjang dua sisinya selalu lebih panjang dari sisi sisanya, batasan nilai X yang mungkin terjadi adalah berapa? Nah, ini salah satu contoh soal HOTS ya di materi pertidaksamaan linear ini. Oke, analisa pertama atau identifikasi pertama. Sisi pertamanya adalah 4 cm. Sisi keduanya yang ini 2x tambah 1 dan sisi ketiganya adalah 11. Ya, karena kan ini segitiga. Segitiga berarti sisinya ada 3. Sisi satunya 4, sisi keduanya 2x tambah 1, dan sisi ketiganya 11. Kemungkinan 1. Ya, kemungkinan ke-1, ini kan tadi aturannya jumlah panjang dua sisinya selalu lebih panjang dari sisi sisanya. S1 tambah S2 lebih dari S3. Jadi sisi 1 tambah sisi 2 lebih dari sisi ketiga. Karena kan ini keterangannya nih. Jumlah panjang dua sisinya selalu lebih panjang. Berarti lebih besar ya. Kalau lebih panjang berarti lebih besar. Nah, sisi 1 kita ganti dengan 4. Sisi keduanya kita ganti dengan 2x tambah 1. Dan sisi ketiganya kita ganti dengan 11. Lalu kita sederhanakan. Nah, ini 4 tambah 1. 4 tambah 1, jadi hasilnya adalah positif 5. Jadi 2x tambah 5 lebih dari 11. Lalu ini pindah ruas ya, transposisi ke kanan, positif 5, pindah ruas ke kanan, jadi min 5. 11 kurangi 5. Nah, 2x lebih dari 11 kurang 5, itu hasilnya adalah 6. Nah, jadi 2x lebih dari 6. Lalu dibagi langkah berikutnya, x lebih dari 6 dibagi 2. Ya, 6 dibagi 2 itu 3. Nah, ini belum selesai. Ya. Jadi nanti terkadang suka ada yang terkecoh, x lebih dari 3, langsung jawabannya ke A. Karena ini baru kemungkinan 1. Nah, kemungkinan keduanya, sisi 1 tambah sisi ketiga lebih dari sisi yang kedua. Nah, ini S1 ditambah S3 itu lebih dari sisi yang kedua. Nah, jadi ini sisi kedua bisa lebih besar dari 4 dan juga bisa lebih besar dari 11. Karena kan ini nilai X-nya belum diketahui. Ya. S1-nya ganti oleh 4, S3-nya ganti oleh 11, dan S2-nya ganti oleh 2X tambah 1. Lalu ini 4 ditambah 11, hasilnya adalah 15. Lebih dari 2X tambah 1. Lalu ini 2X-nya pindah ruas ke kiri. Ya, ini. Pindah ruas ke kiri, jadi negatif. Ya. Jadi min 2X. Lalu 15 pindah ruas ke kanan, jadi min 15. Nah, jadi ini transposisi. 2x-nya ke kiri jadi min 2x, 15-nya transposisi ke kanan min 15. Min 15 ditambah 1. Berapa? Min 14. Oke, min 14. Kemudian dibagi. Nah, ini kan x-nya ini koefisiennya negatif ya. Min 2. Berarti tanda pertidaksamaannya dibalik. Asalnya lebih dari jadi kurang dari. Min 14 dibagi min 2.
7. 7. Oke, X-nya kurang dari 7. Nah, ini kemungkinan 1, X lebih dari 3. Kemungkinan keduanya, X kurang dari 7. Nah, kita gabungkan kedua penyelesaian tersebut. Dari yang penyelesaian pertama, X lebih dari 3. Ini tanda ekuivalen. Ekuivalen itu berarti setara, ya, atau senilai. Jadi X lebih dari 3, kalau kita balik 3 kurang dari X. Ya, jadi ini dibalik nih. X lebih dari 3, maka 3 kurang dari X. Itu disebutnya ekuivalen. Kemudian, nah, 3 kurang dari X dan penyelesaian keduanya X kurang dari 7. Ya. 3 kurang dari X dan X kurang dari 7. Dikombinasikan menjadi begini. 3 kurang dari X kurang dari 7. Nah, jadi dari ini 3 kurang dari X dan X kurang dari 7. Jadi kita kombinasikan 3 kurang dari X kurang dari 7. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti sudah selesai ya untuk materi hari ini. Ya, mohon maaf ya lebih dari istirahat.